Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Om Swastiastu. Salam, Assalamualaikum, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Oke, kali ini saya akan membahas tentang suwung atau kosong di dalam bermeditasi. Banyak dari teman-teman yang bertanya, sebenarnya meditasi itu memusatkan pikiran atau mengkosongkan pikiran. Nah, kalau saran saya, buat kalian yang baru memulai meditasi atau yang masih mengalami kesulitan di dalam bermeditasi, sebaiknya lupakan dulu tentang fokus dan lupakan dulu tentang konsentrasi. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang kekosongan. Karena nanti kalian akan menemukan hubungan antara pencapaian kosong dengan konsentrasi. Nah, jadi ada beberapa prinsip di dalam bermeditasi yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah pikiran itu tidak akan pernah bisa kosong. Jadi, kalau kalian berusaha mengkosongkan pikiran dengan berkonsentrasi, ini sebenarnya sudah menjadi masalah di dalam bermeditasi. Nah, menurut riset para ahli, kosong itu ada 4 kondisi kesadaran. Yang pertama, di mana kondisi kita itu benar-benar tidak sadar, yaitu kondisi tidur. Yang kedua, di mana kondisi kita itu baru terbangun dari tidur, yaitu kondisi terjaga. Yang ketiga, di mana kondisi kita ini sebenarnya sadar, tetapi tidak ada hubungannya dengan aktivitas tubuh dan pikiran, yaitu kondisi bermimpi. Nah, kosong itu adalah kondisi yang terakhir, yaitu kondisi yang keempat. Kondisi di mana bisa dikatakan batasan antara tertidur, terjaga, dan bermimpi. Nah, kosong ini adalah titik awal sebenarnya. Titik awal di mana kalian bisa dikatakan baru mulai bermeditasi. Dan kosong ini juga bisa dikatakan sebagai titik keseimbangan. Kenapa saya katakan titik keseimbangan? Oke, sekarang saya analogikan bahwa kosong ini sama dengan angka 0, agar kalian mudah untuk memahaminya. Nah, angka 0 ini dikatakan sebagai sebuah bilangan. Di sisi lain, berapa nilainya? Nilainya tidak ada. Jadi, angka 0 ini sebenarnya mempunyai karakteristik dualitas. Ada, tapi tidak ada. Nah, kosong yang dimaksud dengan kondisi kesadaran yang keempat tadi itu ya seperti itu. Antara ada dan tidak ada, antara terjaga dan tertidur. Nah, yang perlu diingat adalah kata kuncinya, yaitu di antara. Nah, gambaran kosong itu seperti apa? Jadi, kebanyakan orang itu salah mempersepsikan kekosongan di dalam bermeditasi, karena tidak mungkin pikiran itu bisa kosong. Contohnya seperti ini. Seumpama kalian berdiri di tengah, kemudian ada orang mendorong dari sisi kanan, dan yang satunya lagi mendorong dari sisi kiri. Nah, ketika dorongan tersebut kuat dari sisi kanan, kalian akan terdorong ke kiri. Ketika kuat dari sisi kiri, kalian akan terdorong ke kanan. Nah, kalian yang di tengah-tengah bisa merasakan dorongan dari masing-masing sisi. Nah, ketika dua sisi ini mendorong dengan dua kekuatan yang sama, itu secara otomatis kalian akan berhenti di tengah-tengah. Tidak ada gerakan atau sama-sama kuat seperti itu. Jadi kalau dikatakan kosong, itu dua-duanya penuh dengan kekuatan. Jadi bukan berarti kosong itu tidak ada apa-apanya sama sekali, tetapi pada titik batas.
Nah, ini hubungannya yang tadi dengan yang dikatakan kosong adalah titik awal kalian bermeditasi. Oke, kita kembali lagi ke angka 0. Nah, kalau kalian bayangkan angka 0 itu di tengah-tengah. Di sebelah kiri katakanlah ada bilangan negatif, dan di sebelah kanan ada bilangan positif. Ketika penjumlahan antara bilangan negatif dan bilangan positif, bilangan negatif 1, bilangan positif 1, maka hasilnya 0 atau seimbang. Nah, meditasi itu gambarannya kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dikatakan 0 itu sebetulnya, kalau tadi menurut riset para ahli adalah kondisi yang keempat. Ini sebenarnya bukanlah kondisi. Karena apa? Karena 0 itu sendiri sebenarnya sudah ada di luar kondisi ruang dan waktu. Makanya tidak bisa dijelaskan. Tetapi sudah disepakati. Fenomenanya pun bisa dirasakan. Dan ini masih dikupas secara ilmiah. Oke. Kemudian bagaimana kita bisa mencapai ke sana? Yaitu tadi, kita kembali ke titik keseimbangan, titik antara. Pikiran kalian itu adalah proses antara. Antara apa? Antara input, output, antara aksi, reaksi. Jadi, pikiran kita ada di tengah-tengahnya. Ketika ada input, diproses oleh otak kalian. Kemudian ada output. Nah, sekarang pertanyaan pertama, dari mana input itu? Nah, kalau kalian bermeditasi, kemudian kalian menutup panca indera kalian. Artinya apa? Artinya dimensi fisik yang merupakan sumber input tadi itu mulai dinonaktifkan. Lalu dari mana input yang lain? Masih ada dari memori kalian. Itu makanya ketika kalian menutup mata kalian, mulailah banyak muatan, ingatan bermunculan, dan pikiran kalian itu mulai kacau, mulai kesana kemari dan segala macam. Karena apa? Memorinya kemudian bermunculan. Nah, berarti input itu ada dua. Satu dari panca indera, yang kedua dari memori. Berarti sekarang untuk mencapai kekosongan itu kalian bayangkan seperti kalian itu mengikuti arus tadi. Walaupun ada dorongan dari sisi kanan dan sisi kiri, kalian tidak bereaksi untuk membalasnya. Karena kamu hanya mengikuti dorongan tersebut. Sama seperti kalian menemukan satu keseimbangan. Jadi keseimbangan itu hanyalah merasakan dorongan dari masing-masing semua sisi, tapi tidak memberikan reaksi. Karena pada titik tertentu, dia akan mencapai keseimbangan. Lalu bagaimana aplikasinya? Nah, di dalam bermeditasi itu, kalian harus pasif. Menyeimbangkan itu pasif. Merasakan, menemukan. Jadi kalau pikiran kalian kacau, itu sebenarnya kalian itu tidak perlu pusing untuk merasakan hal ini. Karena ini adalah suatu proses. Proses apa? Proses menemukan titik antaranya itu tadi. Jadi ini bukan kalian yang mengusahakan untuk seimbang, bukan. Tapi kalian menerima segala sesuatunya itu dan tidak merespon. Kalau kalian merespon, itu sama saja seperti kalian didorong ke kiri, kalian membalas ke kanan. Dan dorongan itu selamanya akan saling bereaksi dan beraksi. Jadi, kunci yang pertama itu adalah pasif. Dan yang kedua, amati saja. Nah, prinsip yang ketiga, semuanya adalah suatu proses. Jadi, sebenarnya ini hanyalah
untuk membiasakan diri kalian untuk tidak merespon segala sesuatu. Dan semuanya itu tidak instan. Jadi titik nol di dalam bermeditasi adalah awal. Dan semua ini berawal dari kebiasaan. Dan manfaat positifnya amat sangat banyak sekali. Bukan hanya masalah keseimbangan dan pengendalian. Nanti kita akan bahas bagaimana kita bisa memanfaatkan itu semua untuk segala hal. Seperti itu. Oke, kiranya cukup sekian sedikit penjelasan dari saya. Niat dan tujuan saya tetaplah sama, saling berbagi, agar kita semua dapat belajar. Dan prinsip belajar tetaplah terbuka namun kritis. Dan apapun yang saya sampaikan, janganlah langsung diterima namun dikritisi. Pahamilah dengan bijak, semoga menjadi wawasan tersendiri bagi Anda. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.